Anggaplah ini duit kalian nih. Ini kalau nggak diinvestasikan, dia akan rata seperti ini. Tapi ketika duitnya kalian investasikan, dia akan naik seperti ini, ya. Ini yang kita bilang tadi. 10 jutanya sekarang nih, ini jadi 2,5 juta, ya kan? Kalau lu nggak investasikan, ya jadi 10 juta. Jadi, nilai sekarang itu lebih berharga dibanding nilai di sini. Jadi kalau tawarannya 1 juta sekarang atau 1 juta 10 tahun lagi, ya pasti 1 juta sekarang. Karena dalam waktu 10 tahun kalian bisa menginvestasikan 10 jutanya jadi 2,5 juta. Ya. Di situ ketika gue belajar itu dari buku-buku ekonomi klasik, gue pikir ketika gue punya uang sekarang ini jauh lebih berharga dibanding uang di masa depan. Jadi yang harus gue lakukan adalah ketika gue punya uangnya sekarang, semuanya harus gue investasikan. Semuanya gue investasikan. Ya. Intinya konsepnya uang sekarang itu lebih berharga dibanding uang yang kalian dikasih di masa depan. Kalau contoh ya, kalian misalnya punya tabungan ya di rekening misalnya 100 juta rupiah. 100 juta rupiah kalian itu kebanyakan kalian nggak apa-apain ya. Penting untuk kalian tahu, cash itu bahkan sebenarnya berbunga ya. Bukan bunga yang kalian dapat dari bank kalian. Tapi ada namanya money market ya. Kalau di US itu 3-year treasury bill. Jadi cash itu harusnya ngebungain kalian 3-5%. Kalau cash kalian tuh ngebunganya 0 ya. Itu aja kalian udah salah dengan konsep time value of money. Ini yang bikin akhirnya ketika gue masih muda, gue investasi itu sedini mungkin. Jadi gue investasi itu secepat-cepat mungkin. Uang itu dengan konsep ini kalian nggak boleh biarin uang itu cuma sekedar kerja ya. Jadi banyak orang yang menganggap uang ini ya mereka adalah budak dari uang. Budak. Tapi gue punya konsep yang terbalik karena gue paham ini. Jadi setiap uang yang gue punya itu mereka ibaratnya harus bekerja untuk gue. Jadi ini dari konsep ini kalian harus belajar untuk menyisihkan ya. Setiap kali misalnya kalian punya gaji 10 juta, itu kalian bikin minimal 2 juta, ya kan? Itu diinvestasikan. Jadi ini penting sekali, ini konsep yang penting. Kalian harus bayar diri kalian sendiri dulu, ya. Pay yourself first. Jadi sebelum kalian dapat gajian, sebelum kalian bayar cicilan rumah, sebelum kalian bayar cicilan motor, sebelum kalian bayarin mertua lu, sebelum lu bayarin istri dan anak, lu bayar diri lu sendiri ya. Ini adalah uang yang lu simpan untuk masa depan. Jadi ibarat kalau lu mau tanam pohon ya, itu ibarat kalau lu punya bibit, lu tanamnya sekarang, lu nggak tanamnya nanti. Ketika pohonnya nanti sudah besar, sudah rindang ya, compounding sudah bekerja, lu akan bisa menikmati, lu akan bisa duduk di bawah bayang-bayang dari pohon.